Benarkah Honda mengekor Yamaha? Brother, Honda selalu dituding netizen melakukan strategi ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Para pecinta otomotif warung kopi menganggap produk-produk Honda saat ini adalah hasil cloning dari para rivalnya, brother. Terutama dari Yamaha. Apa benar seperti itu? Inilah motor-motor Honda yang dianggap mengekor Yamaha. Selamat datang di Mutomo Channel. Brother, sejak regulasi pemerintah tentang emisi gas buang yang diterapkan sekitar tahun 2003 atau sekitar 21 tahun yang lalu, banyak brand produsen roda 2 yang biasanya memproduksi motor 2 tak berpower besar beralih ke mesin 4 tak dengan efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Dengan beralihnya pabrikan seperti Yamaha, Suzuki, dan Kawasaki ke mesin 4 tak, secara langsung mereka telah mengusik pasar Honda, brother. Yang dimana Honda sejak awal datang di Indonesia pada tahun 1971 sudah menggunakan mesin 4 tak. Hingga terjadilah perang strategi untuk menggait pangsa pasar di tanah air. Salah satunya yang dilakukan Honda yang katanya mengekor strategi Yamaha. Nomor 1, Jupiter Z. Brother, Honda diduga melakukan plagiat terhadap produk Jupiter Z Yamaha. Pertama kali Jupiter Z diproduksi di Indonesia oleh YMKI, atau saat ini berganti nama YIMM, pada tahun 2000 dengan generasi pertama bernama Jupiter, yang bermesin 102 cc basic dari Yamaha Vega. Kala itu, Yamaha masih belum bisa mengalahkan dominasi pasar Honda Supra 100 cc, brother. Kemudian Yamaha menyanggarkan tampilan Jupiter. Kali ini, nama Jupiter berubah menjadi Jupiter Z pada tahun 2003 dengan mesin baru 110 cc. Mesin ini terkenal memiliki torsi yang badak dan power yang kencang. Yang lain pasti ketinggalan. Selanjutnya, Yamaha memperbarui Jupiter Z pada tahun 2006. Nah, brother, di generasi ini Jupiter Z dengan mesin yang sudah diperbarui dan suara knalpot yang garing dan memiliki ciri khas membuat penjualannya meningkat. Bahkan melampaui penjualan motor bapak Honda Supra 100. Jupiter Z generasi ini sering disebut sebagai Jupiter Burhan atau burung hantu. Nah, pada tahun 2008, Honda pun membuat pesaingnya dengan menghadirkan Honda Blade 110. Meski ujung-ujungnya, Honda Blade tetap tidak mampu merebut pasar Jupiter Z. New Honda Blade, the real racing spirit. Hingga akhirnya, Jupiter Z pun tumbang akibat ulah desainernya sendiri. Meski pasar motor bebek saat ini sudah lesu, generasi Jupiter Z masih eksis, brother. Sedangkan AHM menyentik mati generasi Honda Blade 125 pada tahun 2019. Akibat sepinya pasar motor bebek. Tragis sekali nasib Honda Blade. Nomor 2, Jupiter MX. Yang kedua, Honda juga dianggap menyontek strategi pasar Jupiter MX, brother. Jupiter MX pertama kali meluncur pada tahun 2005. Kala itu, Jupiter MX adalah motor bebek pertama yang menggunakan mesin 4 katup berpendingin cairan dengan mesin 135 cc, satu-satunya di kelasnya dan masuk dalam kategori kelas bebek premium. Penjualan MX pun cukup bagus tanpa ada saingan. Honda yang melihat pasar Jupiter MX yang hampir tidak tersentuh, Astra Honda Motor menurunkan motor bergaya bebek sport, Honda CS1. Meski Honda CS1 memiliki mesin yang dikloning dari Sonic 125 Thailand, namun desain yang agak wagu pada saat itu, CS1 susah diterima pasar, brother. Hingga akhirnya penjualan CS1 pun sulit menyaingi Jupiter MX. Apalagi harga CS1 saat itu dibanderol dengan harga Rp16.900.000 on the road Jakarta. Lebih mahal dari Jupiter MX yang dibanderol mulai Rp13.975.000. Ini Jupiter MX baru ya? Keren! Iya, jangan sirik lu. Harga yang lebih mahal dan desain yang wagu membuat penjualan CS1 125 tidak bisa diharapkan. Dan AHM pun resmi menghentikan produksi CS1
di tahun 2014, brother. Sepertinya sekarang akan jadi motor langka. Wah, bisa digoreng nih. It's time for Honda CS1. Honda City Sport One, the top city ride. Nomor 3, Mio. Di nomor 3 ada Yamaha Mio, brother. Kehadiran Yamaha Mio sebagai trendsetter motor matic di tahun 2004 membuat kesuksesan besar bagi Yamaha. Penjualan motor matic Mio melambung tinggi, bahkan membuat Yamaha mampu mengalahkan market share Honda pada tahun 2007 sebesar 43,7% dan Honda 41,5%. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Yamaha berhasil mengungguli Honda dalam perebutan pasar di Indonesia. Wow, amazing. Tapi sayangnya ini yang terakhir. Melihat hal itu, AHM tidak tinggal diam, brother. Setahun kemudian pada tahun 2008, Honda meluncurkan motor matic untuk menghadang Yamaha Mio, brother. Honda Beat pun diluncurkan. Nama Honda Beat sendiri berasal dari nama motor matic Honda yang dijual di Jepang pada tahun 1983. Selain reinkarnasi dari Honda Beat Jepang, nama Beat sendiri memiliki dua makna. BAT atau menjadi matic dalam bahasa Inggris, dan Honda Beat juga bisa dimaknai dalam suku kata beat, artinya memukul atau mengalahkan, yang dimana ditujukan oleh AHM untuk memukul dan mengalahkan Yamaha Mio. Dan terbukti strategi Honda ini berhasil menggulingkan Yamaha Mio hingga saat ini. Eranya ngebeat. Jika brother merasa video ini menarik, support kami dengan tekan tombol jempol ke atas. Dan jika tidak suka, abaikan saja. Silahkan lanjut videonya. Nomor 4, Vino. Brother, entah mengapa netizen menganggap Honda menjiplak strategi Yamaha Vino. Padahal Honda Scoopy yang dianggap menjiplak Vino hadir duluan di tanah air pada tahun 2010. Dan Yamaha Vino hadir setelahnya pada tahun 2012, brother. Namun alasan netizen menuduh Honda mengekor Yamaha Vino tersebut sebab Yamaha Vino telah lebih dulu dikenalkan di Thailand pada tahun 2006 dan Honda Scoopy pada tahun 2009 di Thailand. Kedua motor yang menganut matic retro tersebut diproduksi di dalam negeri oleh YMKI dan AHM saat itu. Meski Yamaha menghadirkan Vino untuk menyaingi Honda Scoopy yang lebih dulu mengaspal di Indonesia, nyatanya Yamaha Vino tidak dapat berbuat banyak. Penjualan Honda Scoopy tetap melambung tinggi. Faktor yang mempengaruhinya adalah desain Vino yang kurang menarik menurut konsumen Indonesia dan juga update dari Yamaha yang lambat. Brother, Yamaha akhirnya harus terima pasar matic retro dikuasai oleh Honda Scoopy hingga saat ini. Dan nasib Yamaha Vino saat ini pun terancam disuntik mati. Apa mungkin gara-gara velg keramat ini ya? Nomor 5, Fiction. Brother, Yamaha saat itu terkenal sebagai trendsetter dan juga lihai dalam membuat pasar baru. Kali ini, Honda lagi-lagi menjiplak strategi Yamaha. Setelah Yamaha meluncurkan Fiction pada tahun 2007, Fiction di masa itu menjadi motor penggebrak teknologi. Bagaimana tidak, di saat Honda dan Suzuki yang masih bangga jualan motor sport bermesin konvensional seperti Honda Mega Pro dan Suzuki Thunder, Yamaha malah mengenalkan motor sport 150cc dengan desain yang dianggap mendekati MotoGP. Seperti teknologi mesin 4 katup, berpendingin radiator, suspensi monoshock, sistem penggabutan injeksi, dan juga rangka delta box yang mirip seperti rangka MotoGP. Di mana kelebihan-kelebihan tersebut tidak dimiliki oleh rival-rival Yamaha Fiction sesama motor sport CKD saat itu. Dan pula pada tahun itu MotoGP dianggap sebagai tolok ukur kualitas produsen motor. Ditunjang dengan Rossi sebagai juara dunia di pihak Yamaha, membuat penjualan Fiction langsung meroket, brother. Nanti mulai agak meroket itu September, Oktober, pas November disuruh gini-gini. Ngebut, Pak. Yamaha Fiction, yang lain nggak bisa ngikutin. Awalnya AHM tidak terlalu peduli dengan pasar sport 150. Namun melihat pasar Fiction yang lama-kelamaan jadi gurih, akhirnya AHM meluncurkan CB 150R
pada tahun 2012 akhir dengan desain yang mirip seperti Vixion lama. Sayangnya, setahun kemudian, Yamaha meluncurkan New Vixion Lightning dengan desain yang jauh lebih sporty, membuat CB150R belum bisa mengalahkan Vixion. New Fiction, yang lain gak bisa ngikutin. Meskipun Vixion harus tumbang juga di tangan desainernya seperti Yamaha Jupiter Jet. Dan CB150R melejit pula di tangan desainernya. Gimana brother? Taklukan tantangan. All new CB150R Street Fire. Performa sang penakluk. Nomor 6, NMAX. Brother, anggapan Honda jiplak NMAX mungkin menurut admin tidak benar. Honda PCX lebih awal dikenalkan AHM pada tahun 2010 dengan PCX 125 CBU Thailand. Namun dengan harga yang sangat tinggi, membuat penjualan PCX hanya untuk kalangan elit global tanah air saja. Nah, Yamaha yang melihat peluang tersebut menghadirkan NMAX 155 dengan komponen lokal yang membuat harganya hampir separuh harga PCX 125 Thailand pada waktu itu. Praktis, NMAX 155 melejit meninggalkan PCX 125, brother. To the max. Yamaha semakin di depan. Melihat hal itu, AHM tidak tinggal diam. Pada tahun 2018, AHM mencekadkan PCX menjadi PCX 150 lokal dengan harga yang bersaing dengan NMAX. PCX 150 pun cukup mengganggu kenyamanan pasar NMAX 155. Dan AHM semakin keedanan berniat menghancurkan pasar NMAX 155 dengan menghadirkan PCX 160 pada awal tahun 2021 setelah Yamaha meluncurkan versi terbaru NMAX 155 Connected di tahun sebelumnya. Keduanya pun bertarung imbang hingga saat ini. Strategi melokalkan PCX tersebut membuat netizen menganggap Honda menjiplak strategi Yamaha. Gimana menurut brother? Dengan all new Honda PCX, the ultimate excellence. Nomor 7, MX King. Nah, di kelas bebek super, Honda juga sepertinya melakukan hal yang sama, brother. Honda meluncurkan Supra GTR 150 pada 7 April 2016, setelah pada tahun sebelumnya, Yamaha meluncurkan versi super dari generasi Jupiter MX. MX King 150 yang diluncurkan pada 22 Februari 2015. Ternyata, Honda tidak hanya meluncurkan pesaing MX King di kelas 150. Astra Honda Motor juga meluncurkan pula Sonic 150 pada 5 Agustus 2015 untuk merebut pasar Suzuki Satria FU yang saat itu menguasai pasar 150 bebek ayam jago. Namun sayangnya penjualan Supra GTR 150 jauh sekali jika dibandingkan dengan MX King, brother. Tidak seperti saudaranya si motor Ayago Sonic 150 yang bisa menyalip penjualan Suzuki Satria FU 150. Hal itu tidak lepas dari desain yang kurang diminati dan nama Supra sendiri yang terkesan sebagai motor bapak-bapak. Belum lagi masalah harga yang ditawarkan saat itu. Supra GTR, brother, saat di launching dibanderol mulai harga Rp21.300.000 on the road Jakarta. Sedangkan MX King start dari Rp18.450.000 saja. Harga yang terlampau jauh berpengaruh besar bagi konsumen anak muda untuk tetap memilih MX King sebagai motor bebek super mereka, brother. Lagian mesin MX King yang identik dengan Vixion membuat motor ini memiliki part racing aftermarket paling banyak di pasaran. Nah, nasib Supra GTR saat ini bak di ujung tanduk, brother. Hidup segan mati pun tak mau. Bahkan harga Supra GTR 150 saat ini sudah diturunkan di bawah harga MX King pun masih tidak mampu mengangkat lututnya. Wah. Gimana ya kira-kira nasib Supra GTR 150 ke depannya ya, brother? Nomor 8, Villano. Nah, yang lagi anget nih, brother. Di keluarga pabrikan Jepang tanah air, memang hanya Yamaha yang pertama meluncurkan motor matic klasik Vespa cloning. Meski sebelumnya Suzuki digadang-gadang akan meluncurkan Saluto pun sirna dimakan waktu.
Yamaha meluncurkan Yamaha Filano 125 dengan gimmick hybrid pada Januari tahun 2023. Banyaknya animo netizen yang memuji tampilan Filano membuat AHM gregetan. Dan tepat setahun setelahnya, Astra Honda Motor gercep meluncurkan Honda Stylo yang bergaya skuter matic kloningan Vespa. Meski rada jauh sih dari gaya ke Vespaan, iya gak brother? Hingga artikel ini dibuat, admin belum mendapatkan hasil penjualan dari kedua motor tersebut, brother. Namun memang sepertinya Honda Stylo tersebut sebagai bentuk respon Astra Honda Motor mengantisipasi kedatangan Yamaha Filano. AHM belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu yang membiarkan Yamaha menjadi trendsetter dan menguasai pasar baru. Sepertinya AHM ingin bersaing sejak awal ketika Yamaha meluncurkan produk di pasar baru. Tidak seperti yang sudah-sudah. Yamaha menguasai motor sport dengan Vixen-nya, Yamaha juga menguasai motor matic dengan Mio-nya, bahkan hingga saat ini Yamaha masih menguasai di kelas maxi skuternya. Yang sepertinya Honda sedang mengatur strategi untuk menjatuhkan kelas maxi Yamaha, brother. Semangat AHM, tapi perhatikan kualitasnya juga ya. Wait, tunggu dulu. Sebenarnya sih, Honda dikatakan mengekor Yamaha dalam strategi desain dan marketing memang kurang tepat, brother ya. Sebab Honda tidak hanya merebut pasar yang diciptakan Yamaha saja. Suzuki dan Kawasaki pun menjadi korban Astra Honda Motor. Kawasaki dengan Ninja 250 dan KLX 150-nya juga menjadi korban kerasnya serangan AHM. Bahkan Suzuki yang hidup susah payah dari tulang punggung Satria FU pun tidak lolos dari serangan AHM tanpa belas kasihan. Memang dalam dunia bisnis tidak ada larangan dalam hal tersebut, brother. Astra Honda Motor sangat berambisi menguasai pasar tanah air dan sepertinya sebagian besar hal itu berhasil. Nama Honda yang di bawah AHM menjadi faktor utamanya. Meski produk mereka tidak bagus-bagus amat sih, calon konsumen sudah tergenjutsu dengan nama Honda. Genjutsu yang kuat dari Honda tersebut berhasil menguasai pangsa pasar sebesar 78,7%. Dan Yamaha sebagai pesaing besarnya hanya mendapat 20,4%. Sisanya dibagi rata antara Suzuki, Kawasaki, dan brand non-Jepang lainnya. Nah, gimana brother menurut kalian tentang artikel ini? Berikan like jika kalian suka, dan tulis di kolom komentar jika brother punya pendapat. Dan misal tidak suka, ya close saja. Sampai jumpa. Jupiter MX, fantastic, very fast. Lagu-lagu anu pakai ngebut-ngebut kayak Valentino Rossi ya. Yes, me Rossi, Valentino Rossi. Hah? Valentino. Asal Jupiter yang lain makin ketinggalan. Asa Jupiter yang lain makin ketinggalan. Lagi. Asal Jupiter yang lain Makin ketinggalan.